Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mihrayati dari kelas manajemen reguler B. Untuk tugas yang pertama yaitu menghitung frekuensi dan menghitung validitas instrumen. Menghitung frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai kriteria yang kita inginkan. Kemudian untuk yang kedua, menghitung validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan adalah 0,5 minimal. Nah, di sini misalkan judul skripsi, kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung, pengaruhnya terhadap jumlah pembeli, penelitian pada 20 toko di Ciamis misalkan. Nah, di sini ada X1 kualitas pelayanan. Kemudian ke X2 jumlah pengunjung. Nah, di sini ada Y1 jumlah pembeli. Rentang skor analisis data dari Likert. Nomor yang pertama yaitu setuju selalu, sangat positif atau sangat baik, skornya yaitu 5, memiliki skor 5. Setuju, yang kedua yaitu setuju atau sering atau positif atau baik, ini skornya 4. Yang ketiga ragu-ragu atau kadang-kadang atau negatif atau tidak baik, dengan skor 3. Yang keempat, tidak setuju atau hampir tidak pernah atau sangat negatif atau sangat tidak pernah, itu skornya 2. Yang kelima yaitu sangat tidak setuju atau tidak pernah dengan skor 1. Langsung saja kita buktikan. Nah, di sini misalkan pertanyaannya itu 10 dengan respon. Di sini responnya 20 orang yang merespon. Kita bikin tabelnya terlebih dahulu. Angka-angka ini kita dapatkan dari analisis dari ini ya. Analisis rentang skor. Datanya dari situ. Kemudian jika sudah diketahui data-datanya, sekarang kita jumlahkan total skor. Berapa total skor? Sekarang kita klik. Sampai bawah. Kemudian kita average. Nah, sini sudah ada. Untuk mengetahui rata-rata skornya, yaitu sama dengan total skor dibagi 10. Karena di sini ada 10 pertanyaan. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah diketahui total skor dan rata-rata skor dari data-data ini. Kemudian sini ada frekuensi. Untuk mengetahui frekuensi, yaitu sama dengan countif, kemudian
kita blok yang pertama. Kemudian dikunci. Setelah dikunci, titik koma, kita klik 5. Kemudian kita kunci di depan ya. Kurung. Nah, hasilnya akan 12. Kita tarik ke samping, kemudian ke bawah. Untuk mengetahui jumlahnya, kita blok, kemudian kita klik average. Nah, hasilnya ini akan 20 karena responnya ini 20 orang. Kalau tidak 20, maka datanya ada yang salah. Kemudian uji validitas. Gimana uji validitas? Sama dengan person, kemudian kita blok lagi yang pertama, yang angka 1 ke bawah. Setelah itu titik koma, total score, kita blok sampai bawah, dan kunci depannya. Jangan lupa dikunci. Kemudian kita tarik ke samping. Nah, ini udah diketahui ya, uji validitasnya. Kemudian kita pindahkan ke sini, ke tabel validitas. Dengan cara blok, kemudian kita copy. Nah, klik ke paste spesial, kemudian klik value, kemudian klik transpose. Nah, otomatis akan ada di sini. Langsung ke bawah. Kemudian yang kedua yaitu jumlah pengunjung atau X2. Untuk mengetahui total skornya, di sini sama seperti tadi, datanya itu dari sini ya, data. Tapi X2-nya itu jumlah pengunjung, data dari jumlah pengunjung. Untuk mengetahui total skornya, kita blok, kemudian kita klik average, sama seperti tadi. Sudah ada ya. Kemudian, untuk mengetahui rata-rata skor, sama seperti tadi, sama dengan total skor dibagi 10. 10-nya dari mana? 10-nya itu dari 10 pertanyaan. Kemudian, enter. Kita tarik ke bawah. Untuk mengetahui frekuensinya, yaitu sama dengan countif.
kita blok 1. Yang pertama, data-data yang pertama. Kemudian kunci. Titik koma. Kita klik yang 5. Kemudian kunci depan. Biar bisa ditarik ke samping dan ke bawah. Tarik ke samping dulu. Kemudian tarik ke bawah. Kemudian untuk mengetahui jumlahnya, kita blok. Kita klik average. Jumlahnya ini 20. Harus 20. Karena responnya juga 20. Kemudian untuk mengetahui uji validitas, sama seperti tadi juga, sama dengan person. Kita blok yang responden yang pertama, data-data yang pertama. Kemudian titik koma. Kita blok total skornya. Kemudian kita kunci depan. Nah, hasilnya 0,74. Kita tarik ke samping. Kemudian kita taruh di tabel validitas. Caranya kita blok. Kemudian kita copy. Setelah itu paste spesial. Kemudian kita klik value. Kemudian kita klik transpose. Hasilnya seperti ini. Jika validitas kurang dari 0,3 maka pertanyaan valid. Lebih dari 0,3 maka pertanyaan valid, dinyatakan valid. Di sini tidak ada 0,3. Jadi valid keterangannya. Kemudian di sini yang ketiga, jumlah pembeli. Karena di sini ada Y1, jumlah pembeli. Sama seperti tadi juga, sini ada data-data jumlah pembeli. Kita menghitung total skornya. Untuk menghitung total skornya sama, kita blok ke bawah, kemudian average. Nah, ini total skornya. Kemudian untuk menghitung rata-rata, sama dengan total skor dibagi 10. 10-nya itu dari pertanyaan. Hasilnya 3,60. Kita tarik ke bawah. Nah. Untuk mengetahui frekuensi, yaitu sama dengan countif
blok 1, yang satu, pertanyaan yang pertama, kemudian kunci tengah, titik koma, klik 5 yang di samping, kemudian kita kunci depan agar bisa ditarik ke samping dan ke bawah. Kemudian kita tarik ke samping, ke bawah. Itu untuk menentukan jumlahnya, yaitu kita blok dan kita klik average. Nah, sama hasilnya juga 20. Untuk mengetahui uji validitas, yaitu sama dengan person blok lagi 1, titik koma, blok total score. Kemudian kita kunci. Nah, hasilnya 0,59. Kita tarik ke samping. Kemudian kita taruh di tabel validitas. Kita blok, kemudian copy, kemudian paste spesial, kita klik value, kita klik transpose. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Maka jika validitas lebih dari 0,3, maka pertanyaan valid. Di sini, di kualitas pelayanan Pramudiaga X1, tabel validitasnya yaitu di atas 0,3. Jadi keterangannya semua valid. Untuk jumlah pengunjung X2, tabel validitasnya di atas 0,3 atau lebih dari 0,3. Jadi keterangannya itu valid. Selanjutnya jumlah pembeli atau Y, tabel validitasnya di atas 0,3 atau lebih dari 0,3. Jadi keterangannya yaitu valid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.